habis ini juga saya akan segera. Kalau nggak ada banyak juga pendeta yang ini katanya, kebetulan suami saya juga pendeta kan. Banyak yang nasihatin doa dulu, nggak apa-apa. Di dalam saya bilang di dalam Alkitab juga ini kok boleh kok misahkan diri masing-masing tanpa terus kita tidak boleh menikah lagi ya. Gitu. Sobat Viral Kristen, nama Cimehong kembali menjadi sorotan publik. Sosok yang dikenal luas sebagai pebisnis kue dengan gaya bicara khas ini mengungkap persoalan rumah tangga yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Setelah 15 tahun membina pernikahan, Cimehong menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan menggugat cerai suaminya. Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Ia membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai sudah melewati batas toleransi, terutama terkait ketimpangan finansial dan beban tanggung jawab dalam rumah tangga. Tetapi yang menarik dari kasus ini adalah terbongkarnya identitas sang suami yang ternyata adalah seorang pendeta. Tentunya ini mengagetkan banyak kalangan karena bagi orang Kristen tidak diperbolehkan cerai kecuali maut yang memisahkan. Nama suami dari Cimehong adalah Pendeta Handi Rustam ST Haji. Dari pencarian di internet tidak diketahui Pendeta Handi Rustam mengembalakan di gereja mana, tetapi ada beberapa jejak pelayanannya sebagai pengkhotbah di beberapa gereja seperti gereja GBI dan GSJA. Berikut ini video singkat khotbah beliau. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk saudara, katakan Tuhan baik. Coba nengok ke sebelahnya, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Ya, wah banyak yang nggak berani nengok ya, berarti serem ya sampingnya ya, haleluya. Nah saudara, hari ini saya dapat tugas untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur buat Bapak Gembala, dan Ibu Gembala dan semua pekerja di tempat sini. Sepertinya saya pulang ke rumah lagi gitu loh saudara. Ya udah lama nggak datang, tahu-tahu punya rumah baru. Wah puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih Bu Ellen juga yang sudah menyambut, Andi di belakang. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita belajar firman Tuhan, satu firman Tuhan yang tidak mudah untuk dipecahkan karena ini menyangkut iman, Saudara. Nah, ini bukan firman Tuhan yang biasa hari ini, dan firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi firman Tuhan yang khusus kalau saudara lihat. Enggak seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Ini spesial banget ya. Jadi ini ditujukan kepada jemaat di Asia, terutama Asia kecil. Efesus dan Asia. Rasul Paulus berharap firman Tuhan ini bukan hanya buat orang-orang di Efesus, tetapi buat orang-orang sekitar Asia, dibagikan. Karena ini berita yang luar biasa buat saudara dan saya juga. Ada amin saudara? Amin. Coba kasih tahu sebelahnya, ini luar biasa loh. Wow, haleluya. Nah saudara, temanya adalah Life in the Plan and Will of God. Artinya apa? Hidup di dalam rencana dan kehendak Allah. Bagaimana orang Kristen bisa hidup di dalam rencana Allah dan kehendaknya Allah. Enggak mudah saudara, banyak kita bingung, kita dengar seminar di A, seminar di B, kita dengar motivator bilang begini, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berfokus kembali lagi kepada firman Tuhan, ada amin saudara? Dasar dari segala-galanya adalah firman Tuhan saudara. Ini kunci dari segala-galanya. Nah next berikutnya kita lihat di Efesus 1 ayat 4-5, apa yang firman Tuhan katakan. Kita bangkit berdiri, kita baca. Nah, yuk saudara kita bangkit berdiri. Nah, di sini ada 2 poin yang kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Allah itu sendiri. Yang pertama itu Tuhan memilih, dan yang kedua God had chosen and having predestinate us. Jadi Tuhan ternyata sudah memilih dan sudah menetapkan saudara. Ada amin saudara? Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi firman Tuhan ini untuk saudara, bukan untuk orang yang belum dipilih. Bisa mengerti saudara? Jadi ini jelas. Jadi makanya Rasul Paulus memberikan surat ini khusus untuk semua jemaat. Dia nggak bicara dengan orang yang luar jemaat. Nah saudara, kita baca dengan suara yang keras Efesus pasal 1 ayat 4-6. 1-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa, saudara? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang karuniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Katakan amin. Silakan duduk, saudara. Nah, saudara, pembahasan ini nggak gampang, sulit. Tetapi kita harus tahu, bisa ngerti, saudara? Seperti obat, pahit tapi mesti dimakan kalau mau sehat. Nah, ini dia. Ya, dari semua firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, ini yang paling jitu. Ya, saudara, saya udah pelajarin. Nah, ini adalah yang pertama adalah bagaimana, ya, ayat keempatnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ternyata Allah itu dengan kemampuan, kekudusannya, pengetahuannya, orang suka nanya, emang Allah nggak tahu bahwa manusia bakal berdosa? Oh, haleluya, saya katakan Allah tuh tahu banget. Kamu belum lahir aja Allah tahu gitu loh. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah itu dengan pengetahuannya, dengan kemahatauannya, dengan keagungan dan kekudusannya, dengan kemuliaan dan kebijaksanaannya, Allah sudah pilih saudara dan saya. Yang amin cuma satu, yang lain gak setuju. Wah, ini lebih ngeri lagi nih. Terus ngapain ke gereja, saudara? Saudara udah dipilih. Apakah temboknya terlalu ke belakang, jadi yang di belakang nggak ada? Saudara sudah Oke, kalau gitu sentuh belakangnya, kasih tahu, tepok aja yang kencang. Lu udah dipilih gitu. Aduh, kalau nggak dengar, kamu udah dipilih. Ngerti nggak kalau udah dipilih, saudara? Jadi kalau saya punya anak, ya, saya pilih satu, ya, itu udah dipilih. Bisa lari nggak dari pilihan itu? Bisa lari nggak? Oh, bisa saja. Dia bilang nggak mau, Pak, gitu. Tetapi dia sudah dipilih, dan saudara sudah dipilih. Kenapa saudara hari ini bisa berkumpul di tempat ini? Saudara dipilih. Banyak kita belajar tentang teologi ya, dari zaman dulu, konflik yang terjadi ada, mereka bilang begini, aliran-aliran lain bilang, kalau gitu kalau yang lain gak dipilih, kesian dong. Curang dong Allah. Oh iya. Wah, luar biasa. Oh iya. Kenapa Allah bisa pilih kita? Pilih saudara dan saya. Karena Allah dengan pengetahuan yang luar biasa, Allah tahu kalau saudara dipilih, saudara pasti punya respon yang positif terhadap Injil Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Coba nengok ke sebelahnya. Nengok aja, enggak ngapa-ngapain. Lihat aja mukanya. Model kayak gini respon nggak sama Injil Tuhan? Haleluya. Respon, saudara? Respon? Iyalah. Karena saudara sudah dipilih, saudara pasti merespon. Dan Allah kenapa nggak pilih orang luar? Sobat Viral Kristen, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pendeta Handi Rustam soal masalah ini. Mari kita doakan supaya ada solusi dari permasalahannya ini. Share pendapatmu di kolom komentar ya.